Aduh. Cek satu tes satu. Tes tes. Cek satu dua tes. Dicoba tes. Tes tes. Tes tes. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah sore hari ini kita masih bisa berkumpul salat maghrib berjamaah dan ngaji bersama kitab Riyadhus Shalihin. Di sore hari ini sebagian ulama waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang baik untuk kita manfaatkan karena pendek, kita gunakan untuk nunggu sholat dan kita dihukumi seperti orang sedang sholat. Ya, sebagaimana juga kalau di mazhab Syafi'i itu ada beberapa qaul ya terkait dengan waktu maghrib. Jadi ada satu qaul yang menyebutkan maghrib itu waktunya hanya 20 menit. Ya paling sekitar 20 menit. Setelah itu adalah waktu kosong, waktu vakum. Baru setelah itu nanti masuk isya. Antara maghrib dan isya kan sekitar 1 jam. Jadi maghrib itu waktunya cuma 20 menit. 40 menit sisanya itu adalah waktu kosong. Tidak untuk sholat maghrib maupun tidak untuk sholat isya. Yaitu sebagian kaul dari Imam Syafi'i. Bahkan ada yang menyebut itu kaul jadidnya. Kaul jadid itu adalah fatwa terakhir beliau malah yang itu. Karena kalau kaul qadimnya, perkataan beliau atau fatwa beliau yang sebelumnya itu ya antara azan maghrib sampai nanti azan isya itu adalah waktu apa? Waktu maghrib. Ya, antara azan maghrib sampai nanti masuk isya. Tapi sebagian setelah ditelaah itu kalau jadidnya beliau itu malah habis azan maghrib sampai cuma 20 menit. Sisanya setelah itu adalah waktu vakum, nggak ada waktu sholat. Gitu ya. Makanya ada beberapa tempat yang kalau maghrib itu begitu azan ya segera buru-buru qomat gitu ya. Karena memang waktunya sangat pendek. Nah, tapi itu bahasan di kitab fikih gitu ya, di mazhab Syafi'i seperti itu. Dan kebanyakan pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia ini banyak yang masih berpegang dengan qaul qadimnya malahan gitu ya. Bahwasanya yang namanya maghrib itu dari sejak adzan sampai adzan isya gitu ya, itu waktu maghrib. Baik, kita isi waktu ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin bab yakin dan tawakal, baru ayatnya kita baca ya, kita bacakan hadis-hadisnya. Yang pertama, wa amal ahadis. Adapun hadis-hadisnya, fal awal maka yang pertama, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridot alayyal umam, dihadapkan alaya kepadaku al umam, umat-umat. Maksudnya ini beliau bercerita nanti di hari akhir. Itu beliau dihadapkan kepada beliau itu umat-umat. Faro'a itu maka aku melihat an-nabiyya, seorang nabi,
Wa ma'ahu ruhaitu. Ruhaitu. Ya, ruhaitu itu satu kelompok. Disebutkan dalam syarah itu ruhaitu itu adalah kelompok yang kurang dari 10. Jadi ada nabi pengikutnya itu cuma satu kelompok saja, yang ruhaitu itu adalah kelompok yang kurang dari 10. Wa nabiyya, dan seorang nabi, ya. Jadi ada nabi yang pengikutnya itu kecil, cuma kurang dari 10. Wa nabiyya, dan nabi ma'ahur rajul. Pengikutnya itu bersamanya itu hanya rajul, seorang saja. Wa rajulani, dan ada juga yang cuma 2 orang. Ini nabi diutus, ya, tapi yang beriman cuma 1, atau ada yang beriman cuma 2. Kemudian wa nabiyya, dan aku juga melihat seorang nabi, laisa ma'ahu ahadun. Tidaklah bersamanya seorang pun. Jadi nabi ini tidak ada yang ngikuti omongannya, gitu ya. Jadi tidak punya pengikut. Ini luar biasa ya. Bukan berarti ini tidak berprestasi, bukan. Ini semuanya hidayah itu bukan di tangan nabi ya. Tapi intinya ada nabi yang sekelompok orang ngikutin, ada yang cuma 1, 2, ada yang sama sekali nggak punya pengikut. Rufi ali sawadun azim. Ketika ditampakkan kepadaku sawadun azim, kelompok yang sangat besar, ya. Jadi kelompok yang sangat besar. Fadhonantu annahum ummati. Maka aku menyangka bahwasanya mereka kelompok besar itu adalah umatku. Fakilali, maka dikatakan padaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Jadi kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi pengikutnya banyak juga Nabi Musa itu. Bahkan sampai Nabi mengira itu adalah umatnya. Walakin, akan tetapi, unzur, lihatlah, ilal ufuk, ke ufuk-ufuk itu ya horizon gitu ya. Ke ufuk sana. Fanadhortu, maka aku melihat, faida sawadun azim. Maka di sana ada kelompok yang besar, ya. Fakilali, unzur ilal ufukil akhor. Lihatlah kepada ufuk yang lain. Jadi kan ufuk itu ada 4. Timur, barat, ya pokoknya 4 penjuru lah istilahnya. Ufuk sana, ufuk sana, ufuk sana gitu ya. Unzur ila ufukil akhor. Faida sawadun azim. Maka ketika itu di sana juga ada kelompok yang besar. Di sana kelompok besar, sana kelompok besar. Fakilali, maka dikatakan padaku, hadihi ummatuka. Inilah umatmu. Ya, jadi bukan yang tadi. Kalau yang tadi itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa mahum, dan bersama kelompok yang besar itu ada sab'una alfan, 70.000 orang. Ya, ada 70.000 dari kelompok yang besar itu ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannah, yang mereka akan masuk surga bi ghairi hisab, dengan tanpa dihisab. Wala azabin, dan juga tidak akan diazab. Jadi masuk surganya itu enggak usah dihisab dan juga tidak melalui disiksa dulu, jadi langsung masuk. Ini dapat tiket apa namanya ya, VIP ya, langsung masuk surga, enggak usah diapa-apain, langsung masuk. Suma kemudian nahadho, beliau bangkit. Ya, nahadho itu bangkit, ada nahdlatul ulama itu maksudnya kebangkitan ulama. Ya, nahadho itu bangkit, maksudnya berdiri. Fadakhola, maka beliau Nabi itu masuk manzilahu, ke tempat beliau. Ini masuk ke dalam ruangan beliau. Fakhodon nas, maka berbincang-bincang orang-orang yang tadi ngomong. Ini kan taklimnya Nabi. Ya, Nabi itu cerita, ini dulu nanti akan ada begini-begini. Nah, tiba-tiba ada 70 orang yang nantinya masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Habis itu beliau masuk ke ruangan. Nah, orang-orang kemudian berbincang-bincang. Fi ulaikal ladina yadkhulunal jannah, tentang mereka-mereka yang masuk surga ya, bila hisabin wala azabin, dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Kira-kira siapa nih ya? Siapa ya? Itu sama berbincang-bincang. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka,
Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Fala'allahum, maka boleh jadi alladzina, mereka itu adalah orang-orang yang sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang selalu menyertai Rasulullah. Mereka itu sahabat-sahabat Rasul yang selalu menyertai Rasulullah. Ya. Itu salah satu pendapat dari mereka. Gitu ya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian yang lain berkata, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Boleh jadi mereka itu, ini cuma ngira-ngira, boleh jadi ya. Boleh jadi mereka itu barangkali alladzina wulidu, mereka yang dilahirkan fil Islam. Jadi lahir itulah sudah Islam, tidak mengalami masa jahiliyah. Artinya wajahnya tidak pernah nyembah berhala gitu ya. Kalau sahabat kan sebagiannya besar itu pernah nyembah berhala. Ini kok bisa masuk surga tanpa hisab? Ini siapa ini? Nah, ada yang berpendapat ini mungkin orang-orang yang dari sejak lahir ya dia sudah Islam, tidak pernah nyembah berhala. Walam yusriku billah, dan tidak pernah mereka menyekutukan Allah. Wadakaru asyaan, dan mereka menyebut sesuatu yang lain. Jadi mungkin ini kali, ini kali, ini kali ya, itu semuanya pada menebak-nebak. Fakharaja alaihim Rasulullah SAW. Maka keluarlah atas mereka. Jadi setelah Rasul tadi masuk, keluar lagi kepada mereka Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau bersabda, Malladhi yakhuduna fi. Apakah aladhi yang tahuduna fi? Kalian sama bincang-bincangkan. Ya, jadi kalian bincang-bincang tentang apa ini gitu ya. Itu Nabi kok ini pada ngobrol rame-rame gitu kan. Fa'akhbaruhu, maka mereka memberi kabar atau memberitahu kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka bersabda Rasulullah. Jadi yang pendapat gini ini langsung bukan itu. Ya, maka bersabda Rasulullah SAW, mereka itu adalah alladzina la yarkun. Itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu adalah alladzina la yarkun. Orang-orang yang tidak pernah merukyah. Yarkun itu merukyah atau menjampi. Ya, jadi pakai jampi-jampi atau apa jampe-jampe atau apa? Mantra-mantra. Ya, mantra. Wala yastarkun, dan juga tidak pernah minta dirukyah atau minta dijampi atau minta di mantra-mantrai. Ya. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah tatoyur. Tatoyur itu nganggap sial sesuatu sehingga nganggap tanda-tanda sesuatu sebagai kesialan. Itu tatoyur. Biasanya burung, ya dipakai makanya disebut toyir apa itu karena ini burungnya ke kiri apa ke kanan. Nah, begitu ke kanan, ini kita jalan. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, kita jangan jalani sial nanti. Ya itu orang namanya seperti itu tatoyur. Atau dengan suara burung. Wah ini suara gagak, nanti akan ada. Itu tatoyur. Kita jangan tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu orang yang nggak pernah tatoyur. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu kepada Allah Tuhan mereka bertawakal. Faqoma Ukasyah. Nah, begitu mendengar belum pernah rukyah, dirukyah, maksudnya dijampi atau menjampi, tidak pernah tatoyur, tidak pernah ya hanya tawakal pada Allah saja gitu ya. Maka Ukasyah Ibnu Mihson. Ya, Ukasyah Ibnu Mihson faqala. Beliau itu berdiri terus berkata, Ud'ullah, doakanlah kepada Allah ayyaj'alani minhum, bahwasanya Allah menjadikan saya dari golongan yang 70.000 itu ya Rasul. Gitu ya. Jadi ini permintaan siapa? Ukasyah. Ud'ullah ayyaj'alani minhum. Doakan saya ya Rasul agar saya termasuk yang 70.000 itu. Faqala. Ya, maka bersabda Rasul, anta minhum. Wah, kamu termasuk dari mereka. Itu langsung diijabah sama Rasul. Ya. Nah, begitu ada Ukasyah ini bangkit minta terus kamu dari mereka gitu. Itu yang lainnya terus ikutan. Summa qoma rajulun akhor. Ya, kemudian berdiri ya yang
lainnya. Faqala ud'u Allah ayaj'alani minhum. Ya Rasul, doakanlah kepada Allah agar saya juga termasuk yang 70.000 itu. Faqala, maka sabda Rasul, sabakoka biha ukasha. Sabakoka telah mendahului engkau dengannya ukasha. Artinya kamu udah keduluan ya. Slotnya cuma satu gitu ya, kuotanya udah habis gitu ya. Enggak terlalu kreatif kalau ikut-ikutan tuh gitu. Orang sekarang FOMO, FOMO ikut-ikutan. Tapi FOMO yang baik kalau yang ini ya. Cuma kebetulan slotnya cuma satu. Muttafaqun alaih. Ruhai itu bidhamira, ya ini tadi cuma menjelaskan wahum tuna asyrati anfus. Ini. Hanya menjelaskan tentang apa namanya kata-katanya. Baik, jadi ini tentang umat di mana Nabiullah itu nantinya ada pengikut, ada juga yang nggak ada pengikutnya, gitu ya. Ada yang pengikutnya 1, 2, sampai 10-an, ada yang sampai ribuan, seperti Nabi Musa alaihissalam, dan juga paling besar adalah Rasulullah. Sebagian riwayat ketika Rasul itu melihat umatnya banyak, itu beliau menasehatkan, berbanyak-banyaklah kalian dengan keturunan. Karena Nabi itu senang sekali ketika nanti pengikutnya di akhirat itu banyak. Nah itu nasihat beliau seperti itu. Tapi ini walaupun riwayat itu ada tapi tidak termaktub di sini. Ya, tapi intinya Nabi itu pengikutnya memang nanti di akhirat itu umatnya banyak sekali. Nah, yang nomor 2 yang banyak itu Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa sejak menerima Taurat ya, maka semua nabi-nabi dan juga semua umat dari kalangan Bani Israel sampai Nabi Isa itu masuk umatnya Nabi Musa. Kenapa? Karena kitab yang dipakai adalah apa? Taurat. Ya. Jadi Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Ya, diutus Bani Israel semuanya pakai Taurat. Nabi Dawud itu juga nabi dari kalangan Bani Israel. Dia nabi setelah atau sebelum Nabi Musa? Setelah atau sebelum Nabi Musa? Sebelum atau setelah? Ya. Nabi Dawud setelah apa sebelum Nabi Musa? Setelah Nabi Musa. Ya, Nabi Daud setelah Nabi Musa. Beliau juga ngikuti kitab Taurat. Walaupun beliau punya apa namanya kitab juga, namanya apa? Zabur. Tapi Zabur itu isinya kitab zikir. Ya, zikir wirid saja itu isinya. Jadi bukan undang-undang. Undang-undang yang dipakai Nabi Sulaiman dan undang-undang yang dipakai oleh Nabi Dawud itu adalah undang-undang Taurat. Ya, kemudian ada nabi lagi dan sebagainya. Sampai Nabi Isa pun, ya Nabi Isa pun, walaupun beliau diturunkan Injil, beliau menyampaikan beliau tidak mengubah isi Taurat. Ya makanya umatnya banyak banget. Jadi ketika dilihat, wah ini jangan-jangan umatku, bukan Muhammad, itu umatnya Nabi Musa gitu ya. Itu karena saking dari sekian generasi itu umatnya Nabi Musa semua. Nah, adapun nabi yang pengikutnya sedikit gitu ya. Ada yang puluhan, ada yang 1, 2. Kalau puluhan tuh Nabi Nuh itu cuma 82. Dakwahnya 1000 tahun. Bayangin 1000 tahun pengikutnya cuma 80-an. Satu orang berapa tahun itu? Ya, jadi kalau 1000 ya, kalau misalnya 100 saja itu berarti tiap 10 tahun satu. Ya, ini nggak nyampe 100. Ya, makanya Nabi Nuh itu di surat Nuh ngeluh. Berdoa, bukan ngeluh, yang berdoa sama Allah, yang ngeluh sama Allah boleh gitu ya, bukan ngeluh ke manusia. Keluhannya direkam di surat Nuh gitu ya. Ya Rabbi inna ta'utu qaumi lailau wa nahara. Ya Allah, saya ini telah mendakwai kaumku lailan wa nahara, siang malam. Falam yazidhum du'ai ila firara, dan tidak bertambah kepada mereka kecuali tambah lari saja. Bukannya tambah mau tapi tambah lari. Ya, kemudian apa namanya? Selain itu juga da'autuhum jira, summa inni da'autuhum jihara. Saya telah mendakwai mereka itu dengan lantang, ya dengan terang-terangan. Jahar itu kan terang-terangan. Ya, tapi juga
beliau juga apa namanya ya, mendakwakan itu juga a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Beliau mengiklankan, iklan itu ya kalau kita iklan. A'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Mengiklankan itu ya di apa namanya ya, dengan khalayak ramai mengiklankan. Juga dengan israra. Israra itu sir itu kan sembunyi-sembunyi. Jadi semua jalur dakwah itu ditempuh. 1000 tahun pengikutnya 82. Itu betapa luar biasa. Saking pengikutnya segitu, beliau diejek-ejek terus, akhirnya berdoa. Di surat Nuh itu kan beliau berdoa. Qala Nuhu Rabbi ya Rabbi innahum bukan auna masauni. La tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan di atas muka bumi ini seorang pun orang kafir. Ya. Innaka intandarhum yudilu ibadaka wala yalidu ila fajiron kafar. Kalau kamu tinggalkan satu saja masih ada orang kafir, nanti yang lahir itu nanti juga orang kafir lagi. Ya, karena beliau sudah melihat berulang kali. Bapaknya kafir ini nanti lahir anaknya kafir lagi. Udah, ya Allah basmi semua. Dikabulkan. Semuanya tenggelam. Ya, jadi yang ikut di kapal Nabi Nuh itu ya 80-an itu. Ya, makanya ini ada nabi yang jumlahnya pengikutnya macam-macam. Tapi intinya kita tidak boleh lanufariku baina ahadim minhum. Tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi dan rasul. Kenapa? Karena semua derajatnya sama. Walaupun pengikutnya satu, pengikutnya dua, nggak ada pengikut. Semuanya sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai seorang nabi. Karena hidayah itu bukan terletak di tangan nabi. Ya, nabi hanya menjalankan tugas, yang memberi hidayah adalah Allah. Nah, itu kuncinya itu. Kemudian tentang 70.000 orang ini, Nabi menjelaskan bahwasanya mereka orang yang tidak pernah minta dijampi atau menjampi. Dulu orang-orang ada istilah rukyah, ya rukyah zaman dulu itu dengan melakukan aktivitas entah itu apa namanya tindakan atau bacaan-bacaan yang tentu saja memintanya kepada selain Allah. Ya, japa mantranya entah kepada siapalah gitu ya, tapi selain Allah. Nah, itu rukyah-rukyah yang sifatnya syirik. Maka Nabi kemudian mengajarkan kepada kita itu dengan diganti dengan doa-doa. Nah, doa-doa yang memintanya itu adalah kepada Allah. Ya, nah sehingga doa dan rukyah jahiliyah itu beda. Walaupun seringkali doa ini kadang-kadang juga disebut sebagai apa? Rukyah. Ya, karena sama-sama baca-baca sesuatu, tetapi kalau baca-baca sesuatu ya dalam bacaan yang diajarkan Rasul itu intinya adalah doa kepada Allah. Yang dimaksud tentu saja bukan doa-doa semacam itu yang menyebabkan dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab, ya. Terus tatoyur, ya. Jadi jangan sampai terbetik dalam hati kita kesialan itu muncul dari yang sifatnya makhluk, kekuatan makhluk, jangan. Ya, walaupun makhluk itu bisa mendatangkan apa namanya ya, kesialan dalam artian madorot. Tetapi yakin bahwasanya hal-hal yang istilahnya supranatural yang tidak ada hubungan sebab akibat, ya terus nganggap itu sebagai kesialan karena ini harinya lah, jamnya lah dan lain sebagainya, itu satu hal yang apa namanya ya, kita anggap sebagai tatoyur tadi itu. Ya dianggap sebagai tatoyur. Makanya kalau kode-kode alam yang sifatnya bisa dinalar itu masih bukan termasuk tatoyur. Contoh, gunung mau meletus. Namanya gunung mau meletus, mesti kan puncak apa namanya? Atasnya itu panas. Karena mahmanya itu sudah sampai ke ujung, ya sudah jadi lava yang siap meletus. Nah, mesti ujung gunung itu panasnya luar biasa. Namanya juga sudah panas, mesti binatang-binatang itu pada turun, ya. Terus di malam-malam dia, ini kuda meringkik-ringkik, ini kok dari atas lari semua gitu kan.
Terus akhirnya, oh berarti kalau kuda meringkik malam itu pertanda ada bencana. Loh, bukan begitu gitu ya. Jangan diterjemahkan itu, ya. Kalau pas yang itu mungkin, kenapa? Ya semua binatang tidak hanya kuda. Ya nanti apa namanya rusa, yang binatang ya burung-burung apa semuanya pada turun, ya. Nah, itu justru bisa difahami, oh ini mau ada bencana, boleh. Karena memang itu masuk akal. Oh ini, wah ini berarti atas kepanasan ini. Loh ini sudah mulai ada awan lah, wedus gembelan dan sebagainya. Segera menyelamatkan diri. Ya, jadi kita istilahnya membaca tanda alam. Tapi sifatnya adalah tanda alam yang memang punya hubungan sebab akibat. Ya, contoh, waduh ini mendung. Ya udah sedia payung sebelum hujan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi panas. Tapi menurut ramalan Mbah Dukun nanti hujan. Tapi ini panas gitu kan. Oh, udah saya percaya ramalan Mbah Dukun akhirnya bawa payung. Ini masalah. Ini masalah. Karena Mbah Dukunnya pokoknya yakin begitu dan sebagainya. Loh, apa bedanya dengan ramalan cuaca? Misalnya sama-sama ramalan gitu kan. Apa namanya? Sifatnya kita nyebutnya juga ramalan. Walaupun sekarang ada juga nyebut prediksi ya. Kalau ramalan atau prediksi, bahasa-bahasa yang dipakai itu adalah data. Data di mana? Seperti misalnya gini. Ada mobil kecepatannya 100 kilometer per jam. Mobil. Ya, kecepatannya 100 kilometer per jam. Berangkat dari kilometer misalnya 50. Ya, 50. Sejam kemudian secara hitungan harusnya dia sudah sampai kilometer 150. Karena kecepatannya 100 kilometer per jam. Ya. Itu kan ada hitungannya, gitu kan. Jadi ini sebentar lagi, ini sampai kilometer berapa? 50. Ah, 1 jam lagi. Kecepatan berapa? 100. Stabil, stabil. Ya, ini nanti 1 jam lagi di kilometer 150. Ini apa namanya? Ramalan, prediksi atau apa? Boleh nggak ini? Boleh, gitu ya. Kan kita bisa ngitung gitu kan. Bisa ngitung nanti akan sampai sini jam sekian dan sebagainya. Oh ini klenik, bukan. Kenapa? Hubungan sebab akibatnya ada. Sama cuaca juga begitu. Dari satelit ya sudah kelihatan awan bergerak. Loh ini kok pergerakan awan kilometer sekian ini sudah mulai di laut mana? Laut Cina Selatan. Ini bergerak ke arah Jakarta. Kilometer sekian nanti jam sekian itu mesti hujan. Ya karena pergerakan anginnya ke sana. Dan itu dibaca. Ya dibaca gitu kan. Sehingga mereka akan mengatakan potensi jam sekian mendung. Nah, kalau ketahui ada mendung, ada hujan, ada gerimis, tipe awannya. Ya tipe awannya itu ketika awan-awan tertentu dibaca, oh yang model gini ini tipe hujan nih. Yang kayak gini ini tipe hujan deres ini, kalau yang ini gerimis, itu bisa dibaca. Terus ditambah lagi apa? Kelembapan. Ketika awannya tebal, kelembapannya sekian, ini nggak mungkin hujan. Maka prediksinya ya hanya potensi hujan. Ya, sehingga bahasa-bahasa dalam apa namanya? Dalam ramalan cuaca itu adalah membaca data, kemudian kemungkinan prediksinya begini, tapi tidak memastikan. Ya. Jadi tidak ada kepastian di dalam prediksi atau ramalan tadi itu. Tapi kalau misalnya gini, datang ke orang, kamu jangan bisnis ini, gitu kan. Kenapa? Karena hari Selasa Kliwon besok itu, ya, kamu akan rugi. Ya, kok bisa rugi? Ya saya nggak tahu. Pokoknya pesennya begitu. Nah, itu masalah, gitu ya. Ya masalah. Kecuali kalau kenapa rugi? Karena punya potensi ini kan BI sedang apa namanya dapat gelontoran dana dari Purbaya 200 triliun apa dan sebagainya ya. Terus wah ini suku bunga turun nanti akan begini-begini. Punya potensi orang nanti akan narik deposito apa gitu ya. Nanti duit itu akan begini, begini. Kamu jangan ikut itu kan nanti rugi. Nah, itu boleh. Karena alasannya apa namanya ya, hal-hal yang sifatnya saling hubungan sebab akibat secara ekonomi gitu kan. Tapi kalau cuma jangan nanti lahir kamu tanggal berapa nih, jam berapa, udah usah bisnis ayam gitu ya.
Kamu bintangnya apa? Leo. Oh, jangan gitu kan. Oh, bintangnya Leo, kamu kok bisnis apa? Mau bikin bukan apa buka kios daging. Jangan, oh daging kamu makan sendiri gitu ya. Nah, habis nanti gitu ya, nggak maju-maju. Loh, ini enggak ada kaitannya gitu kan, bintangnya apa dan sebagainya enggak ada kaitannya. Ya, orang bintangnya Virgo, Cancer dan sebagainya mau bisnis apapun ya tergantung keahlian dia berbisnis gitu loh. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti itu jangan makanya ini semuanya dengan ketawakalan. Ya enggak ada tatoyur lagi, yang ada itu adalah tawakal. Tatoyur itu sudah diganti dengan tawakal. Itu pesan Nabi seperti itu. Nah, kemudian karena sahabat itu senang, ya senang dengan kabar gembira ada 10.000 itu kan langsung inisiatif. Saya mudah-mudahan doakan ke situ ya Rasul gitu ya. Tapi ternyata cuma dapat satu. Nah, ini sebenarnya di hadis-hadis yang lain ya, hadis-hadis yang lain itu. Hal-hal yang sifatnya khos, unik, itu seringkali tidak bisa ditiru oleh yang lain. Karena ini orisinil. Orisinil itu seperti Ukasah bin Mihson tadi, itu dia langsung inisiatif. Doakan saya ya Rasul. Yang lainnya kan cuma ikut-ikutan. Saya juga. Ini yang inisiatif, yang orisinil ya ini. Gitu kan. Dia langsung keinginannya besar maka dia langsung maju. Yang enggak nanti-nanti gitu ya. Ini yang tapi yang sudah yang lainnya itu enggak orisinil. Nah, makanya ada di dalam riwayat ya, itu seseorang yang maksiat ya, terus berpesan kepada anaknya, saya ini malu bertemu Allah. Jadi anak-anaknya dipesanin, nanti kalau saya mati, ini di Sahih Bukhari, kalau saya mati, tolong saya dibakar. Jadi nggak dikubur, dibakar. Terus abunya, ya itu disebar ke 4 penjuru, pokoknya nyebar, gitu kan. Ya udah, dijalani sama anaknya. Kemudian ditanya oleh Allah ketika mati, kamu ngapain kayak gitu-gitu, gitu ya. Kamu ngapain? Dibakar terus apinya disebar gitu ya. Dijawab, ya Allah saya malu ya Allah ketemu engkau. Kenapa dosa saya banyak? Malu sekali. Jadi berharap dengan dipisah-pisah itu jasad saya itu nggak nyatu, nggak temu lagi sama engkau karena saya malu ketemu engkau ya Allah. Jadi saking malunya itu disebar sesuatu maksudnya pingin biar nggak ketemu Allah karena malu gitu. Wah, alasan kamu cuma itu gitu ya malu. Tapi Allah menghargai malunya, diampuni. Ya diampuni masuk surga. Cuma ini kan orang yang khas. Artinya ini orisinil nih. Ya diampuni, tapi bukan berarti kemudian berarti kalau mati ahli maksiat itu nanti kalau sudah mati mending dibakar saja ya abunya. Terus bukan, itu tidak melahirkan syariat. Ya. Hal-hal yang sifatnya khos, ya, kemudian sudah ada kayak gitu. Walaupun memang dalam riwayat itu adalah terbukti dia masuk ke dalam diampuni oleh Allah masuk surga. Tapi maksud hadis itu tidak untuk dijadikan syariat. Ya, itu yang rame keluar satu anak keluar aja anak keluar. Anak keluar. Nah, jadi maksud dari hadis itu tidak untuk mengajarkan bahwasanya ahli maksiat kalau mau masuk surga, udah jasadnya dibakar saja daripada malu ketemu Allah. Pesannya bukan itu. Ya ini kalau sudah yang kedua nggak kreatif lagi, kamu niru-niru. Karena memang ini kreativitas. Ya orisinil gitu loh. Gitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan syariat yang kemudian diikuti rame-rame. Ya, makanya kan ada juga. Ya kalau ini saya nggak tahu apakah boleh ditiru atau tidak gitu ya. Ada riwayat orang ini ya memang dia orang jelek. Kelakuannya enggak karu-karuan. Terus dia mikir, waduh saya kalau mati nanti apa namanya, kalau ditanya malaikat gimana saksinya, baik apa enggak dan sebagainya. Akhirnya bayar orang, ya, bayar orang. Biar nantinya dia bersaksi di depan makamnya itu kalau dia itu orang baik. Nah, ketika bayaran tadi itu mengatakan bahwasannya dia itu saksi bersaksi Allah itu baik, gitu ya. Itu ternyata diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah.
Ya. Kenapa? Karena walaupun bayaran yang jadi apa namanya, konsennya itu adalah bukan bayarannya, tetapi Allah melihat si fulan ya, ini masih yakin tentang adanya siksa hari akhir. Dia masih punya keyakinan. Jadi, waduh saya gimana ya caranya? Udahlah nyogok orang aja, dia suruh bersaksi bahwasanya dia orang baik gitu ya. Makanya sebagian apa namanya, kiai atau apa itu suka udah ngasih amplop aja. Pokoknya kalau ditanya ini khair, khair, khair. Padahal mungkin penjahat atau apa terus di amplopi gitu. Itu ada riwayat begitu itu. Cuma apakah ini orisinil atau enggak? Kita enggak tahu. Ujung-ujungnya adalah nanti di hadapan Allah ya dia diadili. Kalau yang cerita tadi itu riwayatnya ada. Makanya beberapa kiai itu pakai dalil itu untuk udah bayari orang saja nanti orang pencoleng itu dibayari udah khair, khair, khair gitu ya. Itu karena ada riwayat itu. Ya. Tapi pengambilan kesimpulan riwayat itu adalah Allah menghargai orang ini masih punya rasa takut. Jadi yang ngeluarin biaya yang amplop itu dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, bukan keluarganya. Kalau keluarga, kalau dianya sendiri mabokan, main perempuan, judi apa semua lima semuanya komplit, nggak pedulian mati terus yang peduli keluarganya. Udah nih diampuni kasihan bapaknya orang semuanya gunjing jelek nah itu saya nggak tahu gitu ya karena inti dari pesan kisah tadi itu ya kalau ada orang ketika nyolatin jenazah bilang khoir dan sebagainya itu sebisa mungkin adalah ketulusan dari orang-orang yang hadir benar-benar tulus gitu ya. Ya walaupun ada riwayat tadi sogokan bayaran tadi amplopan untuk berkata khair, tapi itu karena orang yang mau tobat ini sudah bingung, wah gimana nanti saya menghadap Allah itu nanti orang semuanya saksi jelek semua nih orang nggak ada yang nyolatin, akhirnya nyogok tadi itu gitu ya. Disuruh mendoakan kalau dia ini orang baik. Artinya kepeduliannya masih ada itu Allah menghargai itu. Gitu. Ini orisinil ini orang orisinil gitu kan. Dan saya yakin ada orang-orang seperti itu gitu ya. Nah, baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Satu hadis dulu. Ya. Ya Google Map. Ramalan cuaca kaitannya. Ya. Kayak Oh ya. Jadi ketika kita memprediksi dengan membaca ramalan cuaca itu sebenarnya itu adalah membaca data. Membaca data kalau kecepatan sekian tadi itu saya contohkan itu dan juga membaca tanda alam awan, kelembapan, arah angin, suhu dan sebagainya itu dibuatlah kesimpulan-kesimpulan yang masih hubungan sebab akibat. Itu boleh. Walaupun namanya prediksi atau tadi ramalan, tapi ramalan di situ adalah kata yang sifatnya benar-benar prediksi berdasarkan data. Tapi juga kita nggak boleh ini pasti, nggak boleh. Itu semuanya masih dalam kerangka kata prediksi membaca data. Sama seperti kita map. Ini ke arahnya Pak Haji Slamet ini kalau dari sini berapa menit, gitu kan? Selama ini kan nggak terlalu banyak meleset kan? Wah, kecuali tiba-tiba di tengah jalan tahu-tahu merah di lampu apa namanya perapatan lampu merah tiba-tiba waduh merah ya sudah di situ macet lama padahal tadi sebelumnya belum ada itu nggak tahu tapi ketika membaca map dari awal 10 menit insya Allah ayo dan ternyata selama ini ya pas-pas saja apakah Google itu peramal ya bukan dia cuma membaca data kecepatan dan pakai algoritma gitu kan itu hal-hal yang dibolehkan tapi kalau memastikan itu yang enggak boleh tetap ada peran Allah dari semua sebab akibat ketika Allah sudah mengizinkan hubungan sebab akibat maka walaupun kita tidak mengatakan biiznillah ya karena sudah terinstall di situ bahwasanya semua kejadian itu adalah biiznillah dokter ketika ngomong Pak diminum ya pakai ini nanti mudah-mudahan turun panasnya. Walaupun dia tidak menyebut biiznillah gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang sudah diizinkan Allah untuk terjadi. Meskipun sempurnanya kalimat itu adalah Pak diminum gitu kan. Dan nanti mudah-mudahan dengan izin Allah sembuh itu lebih sempurna. Biasanya dokternya jadi malah tambah laris itu ketika wah ini dokternya tawadu gitu ya nambah-nambah gitu
tambah laris biasanya. Padahal hanya nyebut Allah saja, yang menyembuhkan kan juga Allah gitu ya. Itu Pak Haji. Baik, insyaallah demikian mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis berikutnya lain waktu insyaallah. Kita tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah